untuk melihat suasana terkini usai Presiden Joko Widodo disuntik vaksin COVID-19, dan juga kita masih akan berbincang dengan Dr. Fajri selaku dokter relawan COVID-19. Saat ini pemirsa, Panglima TNI sedang bersiap untuk disuntik vaksin COVID-19, namun sebelumnya juga melakukan pemeriksaan. Dan meja keempat adalah meja untuk menanti monitoring dan juga pemberian dokumen vaksin. Pemeriksaan kesehatan terkait juga dengan suhu tubuh dan juga ukuran tensi. Ya, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto sedang bersiap untuk menerima vaksin COVID-19. Sebelumnya juga sesudah Presiden Joko Widodo tadi juga Menteri Kesehatan dan juga Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia menjalani suntik vaksin COVID-19. Ya, kita juga berbincang kembali dengan Dr. Fajri. Dr. Fajri, ini kondisi dari pasien sendiri jika ternyata saat pemeriksaan kesehatan tidak begitu sehat, apakah tetap divaksin atau menunggu hari lain sampai kesehatannya terjaga? Misalnya nggak enak badan atau lagi sakit, pilek, pusing, atau apapun gejalanya, Demam gitu. nah dokternya akan memutuskan, kemungkinan besar akan ditunggu. Ya ditunda maksudnya. Oh, akan ditunda. Lalu sesudah vaksin apa yang biasanya harus dilakukan? 30 menit itu ditunggu dulu protapnya. Jadi ditunggu dulu nih, takut ada kejadian ikutan pasca imunisasi yang cepat. Misalnya shock anafilaktik, yang tadi alergi berat gitu. Kemudian setelah beberapa jam dan sampai beberapa hari itu juga akan dipantau terus sama petugas. Idealnya begitu, pasti kan diminta kontaknya. Berarti proses vaksin di tubuh manusia itu juga 30 menit pertama ya akan diperiksa? Ya, reaksi anafilaktik atau reaksi alergi berat itu biasanya menit-menit pertama ya. Jadi reaksinya apa saja? Tadi Presiden Joko Widodo menurut pengakuan dari dokter yang menyuntik bahwa tidak merasakan sakit sedikit pun. ya, jadi pada umumnya ketika disuntikan ke dalam, kan dia intramuskular ya, di otot dalam, itu memang tidak terlalu sakit. Reaksinya beberapa orang akan merasakan seperti disuntik biasa vaksin pada umumnya, jadi mungkin akan bisa nyeri, kemerahan, kemudian pegel, ada yang sampai sumeng, demam itu ada gitu. Ya tidak perlu dikhawatirkan, demam itu artinya tubuh bereaksi membentuk imun. Kan lagi mengenali benda asing gitu, lagi membentuk imun. Jadi tidak masalah. Reaksi beratnya itu reaksi anafilaktik, seperti sesak nafas misalnya. Tiba-tiba sesak nafas hebat gitu, atau nadinya tiba-tiba tensinya turun gitu, berdebar-debar, lalu tiba-tiba nadinya sangat lemah sekali. Itu tandanya terjadi vasodilatasi atau pembuluh darah yang melebar. Nah, itu namanya kondisi kegawat daruratan. Biasanya tim medis memang sudah menyediakan kit ya, kit atau alat-alat tertentu. Isinya ada epinefrin, suntikan, dan beberapa obat lain yang diberikan secara cepat ya untuk menanggulangi reaksi tersebut. Gitu, jika pun ada gitu. Ya, Dokter Fajri, apa saja gejala yang dicurigai tidak wajar ketika sudah disuntik vaksin yang harus diwaspadai? Waspadai, sesak, itu nomor satu, sesak. Jadi sesak nafas, ngap-ngapan berat gitu, kayak berat banget gitu. Kemudian bisa sampai biru, kalau emang sesak nafasnya hebat bisa muncul kebiruan di kepala, di tubuh, tangan, gitu bisa kebiruan. Kemudian pingsan, itu juga bisa. Tiba-tiba aku nggak sadarkan diri, itu berat. Misalnya, atau tiba-tiba lemas, kelayangan, kok kepala berkunang-kunang gitu, mata berkunang-kunang, kepala kok kayak vertigo muter, itu juga bisa. Artinya tekanan darah turun drastis di dalam sirkulasi tubuh gitu. Apa pertolongan pertama yang dapat dilakukan? Apakah obat pereda nyeri ataukah obat juga penurun demam begitu?
ada disuntik epinefrin ya. Epinefrin itu seperti diinjeksi epinefrin. Oh, kembali Itu memang- diinjeksi. Iya, ada obat penangkalnya gitu untuk kembali meningkatkan lagi tuh tekanan darah di tubuh dan membuat saluran pernafasan membuka lagi. Itu ada obatnya disuntik. Itu ada kitnya, pasti harus disediakan itu di dekat vaksin, di samping orang yang melakukan vaksinasi, itu wajib ada. Kalau nggak ada itu nggak boleh dimulai vaksinasi. Itu Berarti standar. harus lengkap ya. Betul, harus lengkap, dipastikan lengkap. Ya Dokter Fajri, kalau kembali ke masalah komorbid itu sempat terpotong tadi mengenai Ya. penyakit-penyakit yang sebaiknya tidak usah divaksinasi, Ya. bagaimana? Jadi sebenarnya bukan tidak boleh. Jadi perlu dipahami, perlu digarisbawahi, bukan tidak boleh, tapi masih menunggu data lebih lanjut. Karena sejauh ini vaksin Sinovac ini penelitiannya dilakukan itu pada populasi sehat. Terus dia dalam rentang usianya dewasa sampai 59 tahun. Sebelumnya tidak ada kejadian sakit COVID-19 gitu. Jadi bagaimana pada populasi komorbid kan belum tahu efeknya. Belum tahu efeknya ke organ bagaimana, belum tahu efek imunnya, apalagi orang yang menderita ya punya penyakit autoimun. Itu belum tahu apa menjadi tambah berat, apa menjadi bagus, apa bagaimana, itu belum tahu. HIV terutama CD4 yang di bawah 200 itu juga menjadi tanda tanya gitu. Kita belum bisa menyuntikkan pada populasi seperti itu. Gitu. Ya baik, kita saksikan kembali di Istana Merdeka, artis Raffi Ahmad juga ikut disuntik vaksin